Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hajah Siti Fatimah SPD, Guru Biologi SMN 1 Truk Jambi Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa SMN 1 Truk Jambi Karawang semester 5 di kelas 12 IPA 5. Rujukan permasalahan yaitu hasil dari pengamatan saya sendiri saat KBM. Jadi ketika KBM, saya juga selalu melakukan pengamatan kepada para peserta didik, baik pengamatan terhadap siswa maupun pengamatan terhadap eh, motivasi dan semangat belajar mereka. Deskripsi masalah. Masalah yang saya temui pada saat eh, pembelajaran atau KBM berlangsung, antara lain masih ada sebagian siswa yang memiliki sifat malas belajar, itu dengan ditandai ketika pembelajaran berlangsung, mereka eh, tidak ikut berperan aktif, ya, tidak ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mereka yaitu pasif, ya. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa motivasi belajar mereka kurang. Itu ya, jadi motivasi belajar mereka kurang. Kemudian juga rasa ingin tahu mereka terhadap eh, ilmu pengetahuan atau terhadap pembelajaran juga mereka rendah, ya. Dan sehingga hasil belajar atau capaian belajar itu kurang begitu baik karena rendahnya atau kurangnya motivasi belajar mereka. Akar permasalahan yaitu eh, kurangnya motivasi belajar mereka. Kemungkinan yang pertama ya sifat dari peserta didik itu sendiri yang mempunyai sifat malas sehingga rada susah untuk dimotivasi belajarnya. Kemudian juga saya juga sebagai pendidik selalu berintrospeksi diri, kemungkinan rendahnya atau kurangnya motivasi belajar siswa diakibatkan karena proses pembelajarannya kurang menyenangkan, juga kemungkinan metode pembelajaran yang disajikannya kurang tepat, ya, sehingga para peserta didik kurang termotivasi. Nah, kemudian juga kemungkinan siswa tidak tahu tujuan pembelajaran. Ya, kadang kami juga selaku guru kadang suka lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tapi eh, dengan mengetahui tujuan pembelajaran, mudah-mudahan apa namanya siswa bisa termotivasi belajarnya. Solusi pemecahan masalah yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa antara lain yaitu ketika apersepsi atau pendahuluan pada saat pembelajaran, saya memberikan motivasinya yaitu dengan menayangkan gambar atau video yang menarik seperti yang terlihat dalam video ini. Tentunya gambar atau videonya sesuai dengan bahasan yang mau didiskusikan.
Ya, misalnya gambar-gambar tentang alat saluran pencernaan ketika kita mau membahas tentang sistem pencernaan makanan. Berikutnya, setelah kegiatan apersepsi berlangsung, dilanjut dengan kegiatan inti pembelajaran. Nah, di tengah-tengah proses pembelajaran, supaya para peserta didik tidak jenuh, ya, saya sesekali memberikan ice breaking, ya, ice breaking atau juga berupa energizer, ya. Hal ini saya lakukan yaitu misalnya dengan bertepuk tangan, ya, bertepuk tangan bersama, atau misalnya sesekali siswa diminta untuk berdiri sejenak sehingga tidak duduk monoton gitu ya, sehingga mereka tidak tidak jenuh gitu, tidak boring gitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ice breaking atau energizer. Nah, kemudian juga saya berusaha untuk tidak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran eh, kepada siswa. Hal ini dengan mengetahuinya tujuan pembelajaran, diharapkan juga siswa bisa tertantang gitu ya, bisa tertantang motivasinya gitu ya, bisa terbangun motivasinya setelah mereka mengetahui tujuan pembelajaran. Apa sih pentingnya mempelajari eh, suatu bab tertentu gitu. Kemudian juga eh, solusi pemecahan masalah, saya memberikan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Tidak hanya sekedar diskusi atau apalagi ceramah saja gitu ya, tetapi dilakukan dengan metode-metode yang bervariasi. Misalnya dengan diskusi atau tanya jawab, atau bisa juga peserta didik atau siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ke depan, ya, baik secara individual maupun secara kelompok, sehingga mereka punya kesempatan ya melalui presentasi tersebut, mereka punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, untuk bertanya jawab, baik antara siswa maupun siswa dengan guru ya. Nah, sehingga kompetensi-kompetensi mereka itu muncul ya, muncul keberanian untuk menyampaikan pendapat jika mereka diberikan kesempatan. Ya, nah itu pembelajaran yang saya lakukan, metodenya di diganti-ganti gitu ya atau bervariasi, tidak hanya sekedar metode ceramah saja. Berikutnya, walhasil ya, alhamdulillah hasil pemecahan masalah ya. Setelah saya melakukan beberapa solusi atau pemecahan masalah, eh, alhamdulillah siswa kami, yang khususnya 12 IPA 5, berangsur-angsur termotivasi yang pada awal mereka pasif, lebih banyak diam, ya, tidak ikut eh, berpartisipasi dalam proses pembelajarannya, mereka jadi ikut peran serta, ya, dan berani mengeluarkan pendapatnya, ya, sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dengan siswa ataupun antara siswa dengan siswa. Ya, sehingga proses pembelajaran itu tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa, center student gitu ya. Tidak tidak teacher center, melainkan student center.
ya. Nah, itu alhamdulillah sehingga eh, motivasi belajar mereka bisa terbangun dan alhamdulillah setelah dilakukan tes eh, formatif ya alhamdulillah ada peningkatan hasil capaian belajar mereka. Ya, alhamdulillah ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Pesan masalah belajar yang saya lakukan ada berbuah hasil ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.